Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Berikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau menikmati Tuhan lagi, kita mau memberikan ucapan syukur kita karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sampai hari ini, sampai pagi hari ini. Mungkin kalau kita melihat saudara kita yang di tempat lain tidak dapat beribadah seperti kita hari ini, mungkin mereka ketakutan, mungkin mereka karena suatu hal mereka sulit untuk beribadah, tapi kita hari ini bisa beribadah. Sekali lagi berikan terbaik hidup kita, hati kita, pujian kita, penyembahan kita di hadapannya. Kita nikmati Tuhan, kita menikmati kebaikannya lagi. Sebelum kita masuk pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami bawa kepadamu Tuhan Yesus Kristus Bapa kami. Terlalu baik Engkau dalam hidup kami, terlalu besar anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami ada karena anugerah Tuhan. Sekali lagi kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan sampai kami menikmati Engkau lagi. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Anugerahnya limpah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karyanya luar biasa. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
besar. Engkau besar Tuhan, sungguh luar biasa kasih dan karya-Mu Tuhan. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami terus mengagumi Engkau Tuhan. Engkau ajaib. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan lembut, dengan hati yang bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Engkau luar biasa Tuhan, selalu baru dan selalu baru. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia sebagai rasa syukur kita di hadapannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus atas segala anugerah-Mu Tuhan, atas segala berkat-berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dengar setiap hati kami yang memuji-Mu, yang menyembah-Mu Tuhan. Dengan rasa syukur, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita. Hanya itu yang kami bawa, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan, terlalu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan dan pertolongan-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau heran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah ada di hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur melalui pujian, melalui tepuk tangan kami, melalui sorak-sorai kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, urapi kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan di hadapan-Mu, ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami mau lagi lebih bersemangat memuji Tuhan. Terima kasih. Nah, doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memuji bagi Tuhan, haleluya. Mari masuk ke depan, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, menuhi baitnya
tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan lagi. Hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita lagi. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
Kita bangga punya Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kita kuasa untuk mengalahkan musuh kita, mengalahkan iblis, karena Tuhan sudah mengalahkannya di kayu salib. Kita bangga menjadi anak-anaknya. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan saat ini. Haleluya. Kasih Tuhanlah yang melayani kita ada di hadapannya hari ini. Bukalah hati kita, bukalah hidup kita di hadapannya. Kita mau terus berhubungan dengan Tuhan, karena Dia sang pemilik hidup kita. Haleluya Yesus. Syukur bagi Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Tuhan sedang melawat kita, setiap pribadi lepas pribadi. Ku terhubung. Mari terus terhubung pada Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita.
sumber kekuatan kita, dialah sumber pengharapan kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Saya persilakan Bapak Pendeta Dodi Tatimu. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami panggil dan sapa Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami lewat Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus, Engkaulah roh kehidupan yang memberi hidup bagi setiap kami yang ada di dalamnya. Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya bahwa ketika kami mendengar firman, Engkau berkata bahwa firman itu dihembusi oleh Roh Allah sendiri. Oleh sebab itu hembuskanlah firman itu dalam hidup kami. Sehingga firman ini bukan firman yang mati, tapi firman yang hidup, firman yang memberi pengharapan, firman yang memberi kekuatan, firman yang mengajar, firman yang menegur, firman yang menasihati, firman yang mengarahkan, firman yang menguatkan kami, firman yang memampukan kami, firman yang membentuk dan mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, kami siap adanya dengan hati yang lurus, hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kami menerima kebenaran firman-Mu, buat sehingga kami bukan hanya sekedar pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda. Sekali lagi, mari apabila tidak keberatan, saya undang kita untuk membaca Alkitab kita bersama-sama pada 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat 25. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Silakan duduk. Paulus dalam suratan Korintus yang ke-9
ayat yang ke-24 sampai 25 berkata, "Hei orang percaya, hei orang Kristen, tidakkah engkau melihat bahwa di dalam dunia ada orang-orang yang masuk ke dalam sebuah pertandingan. Dan semua orang yang berlomba dan masuk ke dalam pertandingan tersebut, mereka bertanding untuk mendapatkan satu hal. Alkitab berkata mereka bertanding hanya untuk mendapatkan hadiah." Sama-sama bilang hadiah. Manusia suka dengan hadiah. Dia bilang mereka bertanding untuk mendapat hadiah, tapi dalam hal ini adalah mahkota yang fana. Tetapi yang paling luar biasa kata Paulus adalah mereka ketika mau berlomba, mereka menguasai diri mereka dalam segala hal. Mereka mendisiplinkan diri mereka sedemikian rupa. Ketika orang-orang lain bisa tidur nyenyak jam 4 subuh, jam 5 subuh. Tetapi bagi para atlet yang berlomba, mereka sudah memaksa diri mereka bangun. Mereka bersuar lelah, berkeringat pagi-pagi subuh. Untuk apa? Melatih stamina dalam tubuh mereka. Hei orang percaya, lihat orang yang mau bertanding. Mereka bisa makan sembarang seperti kita. Tetapi ketika mereka mau bertanding, mereka jaga berat badan mereka. Mereka tidak sembarang makan. Mereka makan makanan yang mereka perlu, bukan yang mereka inginkan. Mereka mendisiplinkan diri mereka dalam segala hal. Mengapa kita orang percaya tidak melakukan hal yang sama? Bukankah kita dalam hidup ini punya pertandingan kehidupan yang disebut Paulus sebagai pertandingan iman? Mari dalam pertandingan iman kita pun mendisiplinkan diri kita sedemikian rupa. Menguasai diri kita dalam segala hal. Pikul salib, mematikan kedagingan. Kita melakukan itu semua untuk sama memperoleh hadiah. Tetapi hadiah yang kita ingin peroleh bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Sama-sama bilang hadiah. Nah, Paulus berarti bicara tentang satu mentalitas dalam kehidupan rohani di mana kita ketika ada dalam pertandingan iman, kita bertanding sambil memandang hadiah. Nah, kata hadiah, upah, janji, berkat Tuhan, hari ini agak sedikit riskan kalau pendeta banyak bicara soal berkat. Kalau kena viral bisa-bisa dicap pendeta materialistik gitu ya. Pendeta keduniawian. Tapi mari kita periksa baik-baik apakah benar bahwa Alkitab mengajarkan kita ketika kita berjalan mengikuti Yesus. Ketika kita ada dalam sebuah pertandingan kehidupan yang bernama pertandingan iman. Apakah memang Alkitab menyuruh kita untuk memandang hadiah. Nah coba Anda lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Ini ayat terkenal, kalau tidak keberatan sekali lagi kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Penulis Ibrani berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ketika ada statement pernyataan tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Maka pertanyaannya adalah, dari mana saya tahu saya beriman? Dari mana saya tahu Anda atau seseorang itu beriman? Dari mana? Penulis Ibrani kemudian berkata ada dua syaratnya tanda orang beriman. Dia berkata barang siapa berpaling kepada Allah. Anda lihat menarik sekali. Kata berpaling adalah iman. Iman salah satu definisi dalam suratan Ibrani adalah iman adalah tindakan berpaling kepada Allah. Sama-sama bilang berpaling pada Allah. Ada pendeta berkata pertobatan adalah tindakan berbalik 180 derajat. Tapi bagi saya definisi itu terlalu rancu buat saya.
Anda mau berbalik 180 derajat, mau berbalik 90 derajat, mau berbalik 270 derajat, ataupun 360 derajat putar balik. Menurut saya bukan soal berapa derajat kita berbalik. Tapi yang paling penting adalah kepada siapa kita berpaling. Menurut saya suratan Ibrani memberi definisi yang sangat bagus. Bukan soal berapa derajat, tetapi kepada siapa sekarang kita menghadap. Kepada siapa kita menuju perjalanan kehidupan kita. Kepada siapa kita berpaling. Dia berkata, barang siapa berpaling kepada Allah. Ada dua syarat yang harus dilakukan. Nomor satu, dia harus percaya bahwa apa? Allah ada. Nomor satu bagus sekali, tentu saja. Sangat masuk di akal, bukan Bapak Ibu. Barang siapa beriman pada Allah, nomor satu syaratnya harus percaya Tuhan ada. Iya dong, masa Anda beriman tanpa percaya Tuhan ada? Bagaimana kita bisa beriman pada sesuatu yang tidak ada? Berarti syarat nomor satu, percaya Tuhan ada. Anda percaya Tuhan ada? Dari mana Anda percaya Tuhan ada? Dari mana Anda tahu? Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa dipegang. Tuhan tidak bisa disentuh. Tuhan tidak bisa dikecap. Tuhan tidak bisa dicium. Tuhan tidak bisa dibaui. Dari mana kita tahu Tuhan ada sementara Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa dipandang. Tuhan tidak bisa disentuh. Tuhan tidak bisa dipegang. Tuhan tidak bisa dibaui. Tuhan tidak bisa dicium. Dari mana Anda tahu? Jawaban saya sederhana. Dari pengalaman dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita sakit, dokter periksa, dokter berkata tidak ada kesempatan untuk sembuh. Anda tanya sama dokter yang lain memberi jawaban yang sama. Ibu, bapak, ibu sudah tidak punya kesempatan untuk sembuh. Bapak tidak punya kesempatan untuk sembuh. Anda pergi dokter yang lain pun memberi jawaban yang sama. Paling lama tinggal sekian bulan. Paling lama tinggal sekian bulan. Tidak bisa disembuhkan. Tapi Anda berseru pada Tuhan, Anda berdoa pada Tuhan. Dokter bilang paling lama 3 bulan, sudah 3 tahun tidak mati-mati. Kita hanya bisa bilang apa? Itu semua pasti karena Tuhan. Berarti ketika saya mengalami Tuhan, saya lihat sendiri pertolongan Tuhan. Ketika kita kepepet dalam keadaan ekonomi, pekerjaan sudah dalam ujung tanduk. Kita cari semua cara, tidak ada yang berhasil. Malam-malam kita hanya bisa tersungkur menangis sama Tuhan dan bilang kalau Tuhan ada. Tuhan tolong saya percaya Tuhan ada. Kalau Tuhan benar-benar ada, Tuhan tolong saya, maka saya percaya Tuhan ada. Tuhan kalau benar-benar ada, Tuhan tolong saya. Besok pagi cara yang sudah pernah Anda coba tidak berhasil. Tiba-tiba besok pagi terjadi mujizat, terjadi pertolongan. Anda pasti jawab, ini semua pasti karena Tuhan. Anda ngalami. Jadi kekristenan bukan hanya dibangun di atas dasar pengetahuan akan Tuhan. Tetapi kekristenan harus dibangun di atas dasar penghalaman bersama-sama dengan Tuhan. Alami Tuhan. Jangan hanya tahu tentang Tuhan. Alami Tuhan. Jangan hanya tahu Tuhan baik, tapi alami kebaikan Tuhan. Jangan hanya tahu Tuhan berkuasa, tapi alami kuasa Tuhan. Jangan hanya tahu tentang pertolongan Tuhan, tapi alamilah pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, dia berkata, nah ini yang agak bingung buat saya. Nomor satu dia berkata kalau kamu beriman pada Tuhan, nomor satu kamu harus percaya dia ada, masuk di akal. Tapi nomor dua dia berkata bahwa Allah yang ada adalah Allah yang memberi apa? Upah, sama-sama bilang upah, sama-sama bilang hadiah, sama-sama bilang berkat. Sama-sama bilang janji. Dia memberi upah, dia memberi hadiah, dia memberi berkat, dia memberi janji kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah kalau Anda tanya sama saya, Pak Doni, kalau menurut Pak Doni ada 2 syarat iman. Menurut Pak Doni apa 2 syarat iman? Saya akan berkata nomor 1, kita harus percaya Allah ada.
Sebab bagaimana saya bisa percaya Allah sementara Allah itu tidak ada. Saya harus percaya bahwa nomor satu dia ada. Tapi nomor dua, Anda tanya kalau nomor dua apa? Saya akan jawab beribadah kepada dia. Memuji menyembah dia. Percaya pada firman-Nya. Lakukan kehendaknya. Tetapi tidak dengan penulis Ibrani. Dia tidak bicara soal itu. Tapi nomor dua dia berkata percaya bahwa Allah memberi upah. Anda lihat sekali lagi, sama dengan Paulus. Dia bicara tentang Allah yang memberi upah dan mari belajar untuk memandang pada upah tersebut. Nah mari kita lompat, lihat Ibrani 11 masih pada pasal yang sama. Mari lihat penjelasan penulis Ibrani tentang Allah yang memberi upah. Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai ayat 26. Ibrani 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak untuk disebut anak putri Fir'aun. Ayat 25, karena dia lebih suka apa? Menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sama-sama bilang dosa menyenangkan. Tapi hanya sementara. Ya toh, untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Dosa menyenangkan. Tapi cuma sementara. Dalam hidup ini selalu ada dua pilihan dalam kekekalan. Anda menderita dalam kebenaran, Anda senang selama-lamanya. Atau Anda senang dalam dosa, menderita selama-lamanya. Saya berdoa, Anda pilih mari kita menderita dalam kebenaran, senang selama-lamanya. Daripada Anda sementara senang, tapi kekal selama-lamanya dalam penderitaan. Nah kenapa dia lebih memilih untuk menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa untuk sementara. Lihat ayat 26, ini jawabannya. Karena dia berkata dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai apa Bapak Ibu? Kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Anda lihat menarik sekali dia berkata kenapa Musa setelah dewasa menolak untuk disebut anak putri Fir'aun. Tetapi memilih untuk menderita sengsara bersama-sama dengan umat Allah. Daripada sementara menikmati kesenangan dosa. Dia berkata sebab Musa menganggap penderitaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih. Sama-sama bilang lebih besar. Kekayaan yang lebih apa? Besar. Sama-sama bilang lebih besar. Daripada semua harta Mesir. Anda lihat mengapa? Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Jadi Anda lihat penulis Ibrani sama dengan Paulus setuju bahwa kita harus belajar memandang pada upah. Nah, lihat ini prinsipnya, ini prinsip. Saya berdoa Anda tangkap sesuatu. Ini prinsipnya. Prinsipnya adalah apabila kita tidak bisa melihat bahwa hadiah, upah, janji berkat yang Tuhan sediakan bagi kita kelak itu lebih besar daripada penderitaan untuk Kristus hari ini, maka kita tidak akan pernah mau menderita. Sekali lagi, kalau Anda dan saya tidak bisa melihat bahwa upah, hadiah, berkat yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya kelak, apabila kita hidup dalam kebenaran lebih besar daripada penderitaan untuk hidup kebenaran hari ini, maka saya tidak akan pernah mau menderita karena kebenaran. Kalau Anda dan saya tidak pernah bisa melihat bahwa upah, hadiah, berkat yang Tuhan janjikan dan siapkan bagi mereka yang hidup kudus itu lebih besar daripada penderitaan hidup kudus hari ini, maka Anda dan saya tidak akan pernah mau hidup kudus.
Kalau Anda dan saya tidak pernah bisa melihat bahwa upah, hadiah, janji berkat yang Tuhan siapkan bagi kita apabila kita doa, menyembah Tuhan, puasa, itu lebih besar daripada penderitaan untuk berdoa. Orang lain masih tidur pagi-pagi, kita sudah bangun pagi-pagi untuk berdoa. Orang lain senang-senang hari Minggu ke sana kemari, kita memberi waktu untuk menyembah Tuhan. Orang lain makan sembarang, kita menderita untuk berpuasa. Kalau kita tidak bisa melihat bahwa janji berkat, hadiah, upah yang Tuhan sediakan hidup dalam doa, puasa dan penyembahan lebih besar daripada penderitaan, doa, puasa dan penyembahan, Anda tidak akan pernah berdoa, Anda tidak akan pernah berpuasa, Anda tidak akan pernah menyembah. Kalau Anda dan saya tidak bisa melihat bahwa upah hadiah yang Tuhan siapkan bagi mereka yang bisa sabar mengampuni orang yang bersalah kepada Dia lebih besar daripada penderitaan sabar pada orang yang jahat, mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka kita tidak akan pernah sabar dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Anda bisa tangkap? Kalau saya tidak bisa melihat bahwa upah yang Tuhan sediakan bagi saya lebih besar daripada penderitaan yang saya harus lewati bersama dengan Tuhan, saya tidak akan pernah mau menderita. Saya suka bilang begini, Anda pernah lihat orang pergi ke gym, orang nge-gym, tahu nge-gym? Itu menurut saya orang nganggur. Kenapa nganggur? Besi tidak perlu diangkat, dia angkat. Setelah dia angkat, dia turunkan. Setelah dia turunkan, dia angkat. Setelah dia angkat, dia turun. Angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun. Kurang jelas ini besi mau diangkat atau mau diturunkan. Tapi bagi orang yang melakukan itu, kenapa dia angkat turun besi? Sederhana jawabannya. Sebab dia melihat kalau dia lakukan itu terus menerus secara konstan dan dengan cara yang benar, maka dia percaya bahwa dia akan punya otot yang baik dan sehat. Apa yang dia lakukan? Dia menderita hari ini sebab dia memandang pada hasil yang akan dia terima. Sama-sama bilang upah. Selama Anda dan saya tidak pernah melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita jauh lebih besar daripada apa yang harus kita derita hari ini di dunia ini, kita tidak akan pernah mau menderita karena Kristus. Coba Anda lihat 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat terakhir kita pagi hari ini. Kalau pendeta bilang terakhir, semua jemaat bilang amin. Kok cepat sekali? Nah, penjelasannya panjang. 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel 17 mulai dengan ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-24. Ini adalah kisah tentang Daud berperang melawan Goliat. Tetapi sebelum Daud berperang melawan Goliat, inilah konteksnya dan Anda perlu tahu. Nah, ada banyak orang tidak pernah berpikir, kenapa dari sekian banyak tentara Israel hari itu, sekian ribu, sekian puluhan ribu tentara Israel hari itu, mengapa hanya ada satu orang bernama Daud yang berani berperang melawan Goliat? Kenapa yang lain tidak berani berperang melawan Goliat? Ini latar belakangnya. Lihat ayat 24. Siap? Ayat 24. Bilang sama-sama dari tadi dia belum khotbah. Sama-sama bilang dari tadi dia belum khotbah. Sama-sama bilang dari tadi baru pendahuluan. Sama-sama bilang sekarang dia baru mau khotbah. Bapak Ibu kayaknya semua lemas-lemas karena aura liburan mulai terasa gitu ya. Bapak Ibu, saya selalu bilang begini sama jemaat, muka jangan terlalu tegang, muka tegang melemahkan iman pendeta. Anda tegang, saya lebih tegang. Senyum dong, senyum. Nggak ada jawabannya. Anda udah tahu saya ini orang yang semakin cepat direspon, semakin cepat khotbah selesai.
Senyum, oke. Alright. Lihat ayat 24, lihat. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ketika orang Israel melihat Goliat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sudahkah engkau lihat Goliat? Sesungguhnya dia maju untuk merendahkan, mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan diberi hadiah, akan dianugerahi, diberi hadiah oleh raja. Ada 3 hadiah yang akan diberi oleh raja. Nomor 1, kekayaan yang besar. Sama-sama bilang kekayaan yang besar. Nomor 2, raja berjanji akan memberi anaknya. Sama-sama bilang memberi anaknya. Nomor 3, kemudian raja berjanji akan kaum keluarganya dibebaskan dari pajak di Israel. Artinya seluruh kaum keluarga akan dipelihara. Sama-sama bilang kaum keluarga dipelihara. Raja berjanji 3 hal. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh sang raja. Nomor 1, dia berjanji dia akan memberi kekayaan yang besar. Nomor 2, dia berjanji dia akan memberi anaknya. Nomor 3, dia berjanji akan memelihara seluruh kaum keluarganya. Lihat ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di mana? Daud tidak bertanya kepada mereka yang jauh dari dia. Daud bertanya kepada mereka yang dekat dengan dia. Perhatikan siapa orang yang Anda taruh di dekat Anda. Sebab orang yang ada di dekat Anda akan menentukan pilihan Anda. Orang yang di dekat Anda akan menentukan pilihan Anda. Dan siapa yang menentukan pilihan Anda akan menentukan masa depan Anda. Orang-orang di dekat Anda akan menentukan kehidupan Anda. Makanya Alkitab berkata kepada kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk artinya sahabat, orang yang dekat, merusak kebiasaan. Kebiasaan berarti tabiat, tingkah laku langkah seseorang. Sahabat menentukan tabiat. Sama-sama bilang sahabat menentukan tabiat. Berarti sahabat Anda akan menentukan tabiat Anda. Untuk tahu siapa Anda sesungguhnya, cukup saya perlu tahu siapa sahabat-sahabat Anda. Siapa orang-orang yang di dekat Anda. Kalau orang-orang dekat Anda adalah penipu, berarti Anda adalah penipu. Kalau orang-orang di dekat Anda adalah pembunuh, pemberontak, orang-orang perampok, pencuri, berarti Anda adalah bagian dari perampok, pencuri, pembunuh. Kalau orang-orang di dekat Anda tukang gosip, berarti Anda pun tukang gosip. Satu kali ada ibu protes sama saya. Pak Pendeta, teman-teman baik saya memang tukang gosip. Terus, tapi saya tidak suka gosip. Saya bilang kalau teman-teman baik ibu tukang gosip, kenapa ibu tidak suka gosip? Kenapa ibu ada di situ? Dia jawab begini. Teman-teman baik saya memang tukang gosip, tapi saya tidak suka gosip. Saya cuma suka dengar gosip. Saya bilang ibu lebih sial daripada teman-teman ibu. Dia bilang kok bisa? Iya bu, dalam hukum ekonomi ada yang namanya begini. Demand menentukan supply. Gara-gara ada demand makanya ada supply. Kalau ada permintaan pasti ada yang menyediakan. Itu teman-teman ibu suka bergosip gara-gara ada ibu di sana. Kalau nggak ada ibu suka dengar gosip, nggak ada tukang gosip di dunia ini. Setuju? Yang bikin tukang gosip laku itu gara-gara ada orang yang suka dengar gosip. Saya suka lihat ibu-ibu ada 2 orang kalau sudah di pojok ruangan gereja itu ya. Kalau sudah dekat-dekat sambil begini pelan-pelan bicara. Biasanya ada ibu-ibu ketiga sengaja lewat dekat-dekat situ. Supaya kalau dengar sesuatu ada apa. Nah itu tukang dengar gosip. Dia itu lebih sial daripada tukang gosip yang 2 tadi. Memang benar-benar. Teman akan menentukan tabiat. Oh tentu saja berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, akrab dengan siapa saja, fleksibel dengan siapa saja, bisa bicara dengan siapa saja. Tetapi bukan berarti semua orang itu punya akses untuk berbicara dalam hati dan pikiran Anda.
Anda boleh berteman dengan semua orang, tapi Anda tidak bisa bersahabat dengan semua orang. Yang setuju katakan amin. Anda boleh berteman dengan semua orang, tapi bukan berarti semua orang jadi sahabat Anda. Anda berteman dengan semua orang, bukan berarti semua orang punya akses dalam hati dan pikiran Anda. Anda lihat Alkitab berkata persahabatan dengan dunia adalah perseteruan, permusuhan dengan Allah. Alkitab tidak bilang pertemanan dengan dunia, ada di dalam dunia. Tidak, silakan kerja dalam dunia, silakan ada dalam dunia, silakan bergaul dengan orang-orang dunia, silakan Anda berteman bisa bicara dengan orang dunia, silakan untuk menerima semua orang. Tetapi tidak semua orang jadi sahabat. Kenapa Alkitab berkata persahabatan bukan pertemanan? Jawaban sederhana, sebab ketika seseorang menjadi sahabat dengan orang lain, mereka menjadi satu roh. Masih ingat ketika Daud dan Yonatan jiwa mereka berpaut. Ketika mereka bersahabat, Alkitab berkata jiwa mereka berpaut menjadi satu. Berarti ketika saya jadi sahabat dengan seseorang, saya bukan hanya sekedar senang dengan orang itu, tapi saya punya kesamaan roh dengan orang itu. Saya menjadi satu roh dengan orang itu. Makanya Alkitab berkata kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu jadi satu roh dengan dunia. Kamu setuju dengan dunia. Kamu bahkan membela dunia. Maka engkau akan menjadi musuhnya Allah. Menjadi satu roh. Oleh sebab itu perhatikan kepada siapa orang-orang di dekat Anda. Lihat Daud bertanya kepada orang dekat. Apa yang dia tanya? Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 dia bertanya, apakah yang akan dilakukan, apakah yang akan diberikan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Pertanyaan nomor 1 dia bertanya hadiahnya apa? Sama-sama bilang hadiah. Dia tanya hadiahnya apa supaya kalau saya menang saya dapat apa? Raja berjanji ada 3 hal. Nomor 1, kekayaan yang besar. Nomor 2, memberi anaknya. Nomor 3, kemudian memelihara kaum keluarganya. Pertanyaan nomor 2, dia tanya siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Yang berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Pertanyaan nomor 2, baru dia tanya masalahnya apa? Sama-sama bilang masalah. Anda lihat dia bertanya 2 pertanyaan. Nomor 1 apa? Hadiah. Nomor 2 apa? Masalah. Dia tanya hadiah dulu baru dia tanya masalah. Kenapa Daud tidak bertanya masalahnya apa dulu baru dia tanya hadiahnya? Justru sebaliknya dia tanya hadiahnya apa dulu baru dia tanya masalah. Kenapa bukan masalah baru hadiah? Tapi kemudian dia tanya hadiah dulu baru masalah. Ini jawaban saya. Ada 2 poin. Poin nomor 1. Itu bicara tentang prioritas dalam hidup Daud. Daud bertanya soal hadiah baru masalah sebab bagi Daud hadiah itu lebih penting daripada masalah. Ketika Anda dan saya menghadapi persoalan dalam kehidupan, ada 2 kacamata, ada 2 cara pandang yang kita bisa pakai. Nomor 1, Anda bisa pakai kacamata masalah. Atau nomor 2, Anda pakai kacamata hadiah. Ketika Anda menghadapi persoalan dalam hidup ini, ada 2 kacamata cara pandang yang kita bisa pakai. Nomor 1 kacamata masalah atau kacamata hadiah. Apa bedanya? Kacamata masalah artinya Anda dekatkan masalah lebih daripada Anda mendekatkan hadiah. Apa yang kita taruh di dekat mata akan selalu terlihat lebih besar daripada apa yang kita taruh di jauh dari mata. Setuju? Kalau Anda dekatkan masalah lebih dekat daripada hadiah, maka Anda akan selalu melihat masalah lebih besar daripada hadiah. Setuju Bapak Ibu? Orang yang selalu lihat bahwa masalah lebih besar daripada hadiah, itu akan mengalami 2 hal. 1, tidak akan pernah buat apa-apa dalam hidup ini. Atau nomor 2, kalau dia lakukan sesuatu, dia bersungut-sungut sepanjang dia melakukan.
Sebaliknya orang yang pakai kacamata hadiah akan sebaliknya selalu melihat hadiah lebih besar daripada masalah. Kalau Anda lihat hadiah lebih besar daripada masalah, maka Anda sekalipun hadapi masalah, Anda tetap akan berjuang. Sebab Anda tahu bahwa setelah masalah selesai, Anda akan dapat upah yang lebih besar daripada apa yang sudah Anda lepaskan. Anda mau lihat kacamata apa sekarang? Itu sama dengan 12 pengintai. 10 pengintai, berita 12 pengintai, perhatikan. 12 pengintai punya berita yang sama. Nomor 1 mereka berkata, negeri yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan air madu, benar seperti perkataan Tuhan, memang berlimpah susu dan air madu. Tapi berita kedua yang mereka bawa adalah, tetapi di negeri itu ada raksasa-raksasa. 10 pengintai lebih menekankan soal raksasa-raksasa yang ada di Kanaan daripada negeri yang berlimpah susu dan air madu. Mereka menekankan pada masalah, bukan pada hadiahnya. Sementara 2 pengintai Yosua dan Kaleb sebaliknya menekankan hadiahnya lebih daripada masalah. 10 pengintai berkata, betul, di sana negerinya kaya berlimpah susu air madu. Tapi di sana ada raksasa-raksasa. Mereka menekankan masalah lebih daripada hadiah. Sebaliknya 2 pengintai Yosua dan Kaleb berkata, betul, di sana ada raksasa, tapi negeri itu benar-benar berlimpah susu dan air madu. Tuhan yang sudah berkata bahwa negeri itu berlimpah susu dan air madu, dan memang benar, terbukti berlimpah susu dan air madu. Maka Tuhan yang berjanji bahwa kita akan mendudukinya, pasti akan berhasil mendudukinya. Kalau Tuhan sudah janji satu bagian dan satu bagian itu benar, maka bagian lain pasti akan dia genapi. Anda lihat mereka menekankan pada janji dan bukan pada masalah. Seringkali bagian terbaik dalam kehidupan, sama-sama bilang bagian terbaik dari kehidupan selalu dijaga oleh berbagai masalah. Kalau Anda mau yang terbaik, Anda harus bersedia melewati masalah. Waktu Tuhan bilang, Daud kamu akan jadi raja. Bukan berarti jalan menuju raja dari Daud. Tidak akan ada Goliat di tengah jalan. Ada. Ketika Tuhan berkata, murid-murid mari kita bertolak ke seberang danau Galilea. Bukan berarti kalau mereka taat tidak ada badai di tengah jalan. Bagian terbaik dalam kehidupan selalu dikelilingi oleh masalah-masalah terberat. Kalau Anda mau yang terbaik, Anda harus bersedia melewati masalah-masalah yang terberat. Nah, poin kedua, kenapa Daud bicara masalah? Bicara hadiah baru bicara masalah. Kenapa Daud bicara hadiah dulu baru kemudian dia bicara masalah? Ini yang saya percaya, poin kedua. Sebab Daud percaya ada masalah yang akan memberi kita sesuatu. Tapi ada masalah yang tidak akan berbuat apa-apa dalam hidup kita. Kita tidak harus memerangi semua masalah. Ada masalah yang harus diperangi, ada masalah yang tidak perlu diperangi. Sebab ada masalah yang akan memberi kita hadiah, tapi ada masalah yang tidak akan memberikan kita apa-apa. Anda harus tahu hadiahnya apa dulu. Kalau Anda tidak tahu hadiahnya apa, Anda jangan bodoh mencari masalah. Sama-sama bilang, orang paling bodoh sedunia adalah orang yang cari masalah. Sama-sama bilang, masalah tidak perlu dicari, dia datang sendiri. Sama-sama bilang, kenapa cari masalah? Lihat orang kiri, lihat orang kanan. Cari muka paling menderita, bilang sama muka paling menderita. Jangan cari masalah. Ada masalah Anda cari sendiri. Tidak perlu dicari, tidak perlu diomongin, Anda omong. Tidak perlu dikatakan, Anda katakan. Tidak perlu dilakukan, Anda lakukan. Tidak perlu dirasakan, Anda rasakan. Itu cari masalah.
Tapi ada masalah yang datang, memang di baliknya ada hadiah. Anda harus tahu memilih dan memilah masalah. Tidak semua masalah harus dihadapi. Nah, saya beri contoh, lompat ayat 28, ayat 28. Lihat Daud memilih dan memilah masalah. Lihat ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Sambil berkata, mengapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku tahu sifat pemberanimu, tapi aku juga tahu kejahatan hatimu. Engkau datang kemari cuma mau melihat kami menderita dalam peperangan, bukan? Engkau datang kemari hanya untuk mempermalukan kami kalau kami kalah, bukan? Engkau datang kemari hanya untuk menjelek-jelekan kami kepada bapak di rumah, bukan? Aku tahu kejahatan hatimu. Lihat ayat 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Ayat 30 sama-sama. 1, 2, 3 ayat 30. Lalu sebentar. Berpalinglah dia. Siapa dia di situ? Daud. Daripadanya. Siapanya di situ? Eliab, kakak tertua Daud. Perhatikan. Satu kali Eliab, saudara kakak tertua Daud, menuduh Daud tanpa alasan. Aku tahu kenapa kamu ada di sini. Engkau jahat, engkau cuma mau menjelek-jelekan kami. Hanya mau kemudian menggoda kami. Hanya mau untuk kemudian menghina kami. Aku tahu kejahatan hatimu. Eliab marah pada Daud tidak ada dasar. Eliab menuduh Daud tanpa dasar. Eliab memfitnah Daud tanpa dasar. Eliab membenci Daud tanpa dasar. Eliab mengkhianati Daud. Eliab mengecewakan Daud. Eliab membenci Daud tanpa dasar. Anda lihat, ketika Daud dibenci, dilukai, dikata-katai, difitnah, dikhianati, dikecewakan, Alkitab berkata Daud tidak ambil senjata berperang melawan Eliab, tapi justru Daud Anda lihat Daud tidak pernah perang lawan Eliab. Yang dilakukan oleh Daud ketika Eliab menyerang dia dengan kata-kata, yang dilakukan oleh Daud adalah berpaling. Dia memilih mana masalah yang harus dihadapi, mana masalah yang tidak perlu dihadapi. Sebab Daud bisa membedakan mana Eliab dan mana Goliat. Eliab saudara, Goliat musuh. Jangan buat Eliab jadi Goliat dan jangan buat Goliat jadi Jangan bikin saudara jadi musuh dan jangan buat musuh jadi saudara. Tapi saudara nyakiti Pak, Eliab menyakiti Daud. Saudara kok fitnah saya Pak? Saudara sendiri nyakiti saya. Eliab memfitnah Daud. Eliab marah pada Daud. Apakah ada saudara tipu saudara? Ada saudara tipu saudara? Nggak ada yang dijawab. Ada saudara yang nipu saudara sendiri? Ada? Nggak ada. Kaliannya tidak pernah ditipu saudara, bagus sekali. Ada jemaat tipu jemaat yang lain? Tidak berani Pak, tidak berani. Kenapa tidak berani? Orangnya ada di sini Pak. Ada pendeta tipu jemaat? Aduh Bapak Ibu. Kok bisa Pak? Tetapi ketika ada saudara sendiri tipu saudara sendiri, ada pendeta tipu jemaat, ada jemaat tipu jemaat, ada jemaat tipu pendeta. Kalau itu saudara
Kalau kita sesama saudara berkelahi, maka yang paling senang adalah go. Kalau sama saudara seiman kita saling bertengkar, yang tepuk tangan paling keras itu pasti setan. Setan pasti ngomong terus, menyala abangku, gaspol. Jangan-jangan setan tidak pernah keluar dari gereja sebab gereja terlalu sibuk berperang antara sesama saudara. Daud belajar memilih. Kalau Eliab, sekalipun Eliab menyakiti saya, dia tidak pernah berperang lawan Eliab. Dia tahu dia dipanggil Tuhan berperang lawan Sama-sama bilang, jangan buat Eliab jadi Goliat, dan jangan buat Goliat jadi Eliab. Lihat ayat 30 terakhir. Dia berpaling pada siapa? Kepada orang lain. Untuk apa dia berpaling pada orang lain? Menanyakan yang sama. Apa yang dia tanyakan dari tadi? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Raja akan memberi kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya. Raja akan memelihara kaum keluarganya. Hadiahnya apa? Raja akan memberi kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya. Raja akan memelihara kaum keluarganya. Hadiahnya apa? Kenapa Daud terus menerus bertanya hadiah, 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 hadiah? Bukan karena Daud mata duitan. Daud bertanya soal hadiah karena Daud sementara membangun pengharapan di dalam dirinya. Sebab dia tahu satu hal, kalau pengharapan dalam dirinya bisa bangkit, maka pengharapan adalah kekuatan bagi jiwa seseorang. Itu sebabnya pertanyaan yang saya tanyakan di awal, kenapa dari sekian ribu tentara Israel, puluhan ribu tentara Israel, kenapa hanya ada satu orang yang bernama Daud yang berani melawan Goliat? Jawabannya sederhana, sebab sekian ribu tentara Israel memberi telinga mereka mendengarkan setiap intimidasi Goliat, tetapi hanya ada satu orang yang hari itu memberi telinganya untuk mendengar terus kepada janji sang raja. Hanya ada satu orang yang mau memberi telinganya mendengar pada janji sang raja. Di tempat ini Bapak Ibu, ada raja yang jauh lebih besar daripada Raja Saul. Dialah raja di atas segala raja, Bapa Sorgawi Anda dan saya. Dan Bapa Sorgawi itu pun menjanjikan tiga hal yang sama. Satu, dia bicara soal kekayaan besar, berarti dia bicara soal berkatnya. Sama-sama bilang berkat Tuhan. Yang kedua, dia berjanji memberi anaknya. Oh, anak Bapa Surgawi kita, Tuhan kita Yesus Kristus telah diberikan bagi Anda dan saya. Nyawanya dia curahkan bagi kita, supaya lewat pengorbanan darahnya Anda dan saya menerima keselamatan. Sama-sama bilang keselamatannya. Dan nomor tiga, dia berjanji akan memelihara seluruh kaum keluarga kita. Sama-sama bilang pemeliharaannya. Ada tiga janji sang raja. Ada tiga hadiah sang raja. Ada tiga upah sang raja. Apa itu? Berkatnya, keselamatannya, dan pemeliharaannya. Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Hari ini Goliat Anda sementara berteriak pada Anda. Oh, masalah ekonomi Anda, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, sementara mengintimidasi Anda, berkata lu mati, lu habis, lihat mobil sudah jual, sekarang rumah jual, sebentar lagi kamu tidak punya rumah, istri akan ceraikan kamu, anak-anak tidak akan pedulikan kamu, lu habis, lu menderita, lu miskin, lu mati. Tetapi ketika Goliat terus berkata-kata mengintimidasi kita, kembali lakukan apa yang Daud lakukan. Dengar bukan pada apa yang Goliat katakan, tapi kembali dengar pada janji sang raja. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Tidak ada yang bilang amin dari tadi. Terlambat. Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Karena semua bilang amin, selesai. Mari bangkit berdiri.
Kita datang pada Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, oh selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus, hamba tidak tahu apa yang sementara dialami. Goliat apa yang sementara berdiri di depan setiap umat-Mu hari ini. Tapi hamba tahu satu hal, bukan persoalan Goliat, tapi persoalannya kemana telinga kami arahkan. Dan hari ini biarlah kembali lagi apapun persoalan masalah yang kami hadapi, biarlah telinga iman kami arahkan kepada janji Sang Raja, kepada firman-Mu dan firman-Mu dan firman-Mu dan firman-Mu dan firman-Mu. Firman yang membuat kami mampu, firman yang membuat kami bisa, firman yang membuat kami berdiri menghadapi Goliat, firman yang membuat kami berani berdiri untuk menghadapi badai, firman yang membuat kami kuat, firman yang membuat kami mengalami penghiburan, firman yang membuat kami teguh, firman yang membuat kami percaya, firman yang membuat kami beriman, firman yang membuat kami tegak, firman yang membuat kami menghadapi badai, firman yang membuat kami mampu untuk terus percaya sekalipun di tengah hinaan, sekalipun di tengah kesalahmengertian, sekalipun di tengah kekecewaan yang sementara dibawa oleh Eliab dalam hidup kami. Tapi hari ini hamba berdoa, firman, firman Tuhan kembali lagi kami taruh dalam hidup kami, sehingga pengharapan kami muncul, dan waktu kami kuat, kami berani berdiri menghadapi Goliat dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, berkati Ibu Gembala, berkati seluruh keluarga yang ada, berkati setiap sidang jemaat, diberkati oleh berkat-Mu, diberkati oleh keselamatan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita diberkati melalui firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, biar setiap kita ibadah, kita responi setiap firman Tuhan, iman kita didewasakan. Amin, saudara. Iman kita dicerdaskan.
Saudara, puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan kirimkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini sesuatu yang luar biasa. Dan pagi hari ini kita juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Doni Tatimu yang juga kembali menyempatkan, kembali menyediakan waktunya untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Berita gereja dalam masa liburan Idul Fitri ada beberapa ibadah yang diliburkan, yaitu ibadah wanita setiap hari Selasa dan ibadah doa puasa setiap hari Kamis dan ibadah doa pagi libur juga. Ibadah kaum muda juga diliburkan, saudara. Tapi ibadah umum tanggal 6 tetap jalan. Ya, kita tetap ibadah tanggal 6 April. Dan untuk tanggal 6 April, ibadah akan dilayani oleh saya sendiri karena Ibu Gembala tanggal 6 April ke Semarang, ke tempat Pastor Teresia, dan tanggal 13 April akan dilayani oleh Bapak Supratik, tanggal 18 April ibadah Jumat Agung ini yang akan dilayani oleh Ibu Gembala disertai dengan perjamuan suci. Jadi minggu depan tanggal 6 April saya akan melayani firman Tuhan, tidak ada perjamuan suci, ibadah biasa. Perjamuan suci digabung dengan ibadah Jumat Agung tanggal 18 April yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Dan tanggal 20 April ibadah Paskah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Verli. Ini untuk ibadah Paskah tanggal 20 April. Dan untuk tanggal 27 April ibadah akan dilayani oleh Bapak Ferry. Ini jadwal untuk bulan April ke depan. Puji Tuhan, kita mau bangun iman kita kuat. Jangan 1 minggu kita kosong, 1 minggu iblis masuk dan menghabiskan waktu-waktu kita untuk melewatkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya minta kita tetap ada satu komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dan nanti kita diakhiri dengan doa berkat oleh Ibu Gembala. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Saudara Bapak Tuhan bangkit berdiri. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang
syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah sama-sama beribadah, sama-sama menikmati firman Allah yang menguatkan iman kami ya Bapa. Sekalipun Goliat itu seringkali Tuhan menggoncok, seringkali Tuhan melemahkan iman kami. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi pembela kami, Allah yang sanggup tidak akan satu rambut pun terjatuh tanpa seizin dari Tuhan. Engkau pemelihara kami, pelindung kami, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, berkati pemain musik semua Tuhan, berkati yang menyampaikan, yang pimpin pujian, leader dan singer semua. Berkati jemaat-Mu, mereka dengan setia datang kepadamu. Walaupun hari libur Tuhan, tapi jemaat-Mu rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Amin. Berkatilah engkau pada waktu keluar dari Amin. rumah Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus dan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami daripadamu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari ini.